Yuk, kuat yuk. Bangun yuk, bisa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya, salam hormat untuk Bu Yuniska Nurmalisa SPD MPD serta Bu Devi Sutrisno Putri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Juga salam hangat untuk teman-teman mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Universitas Lampung, baik yang dari kelas A maupun kelas B angkatan 2020. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitriani, Maria Anggun Zahra Arditya, Asri Nur Oktavia, Lutfi Azmi Haikal, Dila Nabila Sari, dan Nisa Nurmala, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Lantas, apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu tentang hakikat dan makna demokrasi. Yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang unsur-unsur tegaknya demokrasi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Untuk itu, stay tune ya. Berikut penjelasan dari kami. Mari kita simak. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 3. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan alasan apapun. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan juga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Unsur-unsur tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat bergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain, yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga yaitu aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk juga di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Periode demokrasi di Indonesia. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu: pertama, periode 1945 sampai 1949. Kedua, periode 1949 sampai dengan 1959. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1965. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998. Dan terakhir, periode 1998 sampai dengan sekarang. Periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik
yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini menggunakan sistem demokrasi parlementer yang sangat menonjolkan peranan parlementer dan partai politik. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Beberapa karakteristik yang mendukung hal tersebut diantaranya, yang pertama ada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini juga, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Yang keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Lalu, masyarakat juga mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang pernah dilakukan oleh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal pada tanggal 27 Mei 1955. Yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret Presiden oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang digunakan, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari konstitusional dan periode ini sering disebut dengan Orde Lama. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah yang pertama, mengaburin sistem kepartaian, di mana kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antar lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPRGR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah karena DPRGR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang punya keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah pun memiliki otonomi yang terbatas. Nah, dari kelima karakteristik tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar, bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suelang demokrasi di Indonesia. Periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru, di mana demokrasi Pancasila era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada periode ini masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dimukakan sebelumnya yaitu 1. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Kemudian periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila atau orde reformasi, di mana demokrasi Pancasila era reformasi ini berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, yang tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu diantaranya yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Baik, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 7. Ketika sinar mata mulai memudar, suara-suara pun menyayup terdengar. Terima kasih untuk kamu yang masih tegar dan berusaha untuk tetap sadar. Dan bagi yang tak sanggup lalu terlelap bersandar, yuk kuat yuk, bangun yuk, bisa yuk. Baik, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Maaf bila kami belum bisa menjelaskan materi ini sampai ke tulangnya. Anyways, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka demokrasi bukan tentang penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi tentang rakyat yang bebas berserikat. Ingat, demokrasi bukan sekedar formalitas, apalagi sebatas pemilu memilih pada selembar kertas. Demokrasi di Indonesia telah mengalami fluktuasi dari masa setelah proklamasi hingga zaman reformasi. Demokrasi bukan sebuah bentuk anarki, namun dialah wadah dari berbagai macam aspirasi. Baik, mungkin cukup sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.